Peranan laboratorium sangat besar sebagai sumber belajar yang efektif untuk mencapai kompetensi yang diharapkan oleh pengguna laboratorium. Untuk mengoptimalkan fungsi laboratorium, maka laboratorium perlu dikelola serta dijaga agar keberlangsungan penggunaan laboratorium tetap bisa dilakukan dengan baik. Kerusakan yang terjadi pada peralatan laboratorium elektrik dapat dicegah dengan melakukan upaya penyimpanan dan pemeliharaan peralatan secara rutin dan teratur. 1. Penyimpanan alat laboratorium elektrik. Dalam penyimpanan ini harus diperhatikan beberapa hal. Yang ke-1, alat laboratorium elektrik yang sering digunakan. Salah satu contoh alat laboratorium elektrik yang sering digunakan adalah mikroskop. Karena mikroskop adalah instrumen yang biasa digunakan di laboratorium sains untuk memvisualisasikan objek yang sangat kecil seperti sel, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Namun tidak hanya mikroskop, ada alat lainnya yang sering digunakan seperti oven, lampu spiritus, inkubator, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pemilihan pengambilan alat laboratorium elektrik. Alat laboratorium elektrik harusnya bisa membedakan antara alat yang bisa diambil hanya sendirian atau memerlukan bantuan orang lain. Contoh alat yang bisa diambil sendiri itu biasanya berukuran mikro atau berukuran kecil. Sedangkan alat laboratorium yang perlu bantuan orang lain, contohnya yang disebut dengan contoh alat laboratorium yang berukuran kecil seperti LCD digital, lampu spiritus, dan lain sebagainya. Sedangkan alat laboratorium elektrik yang berukuran besar contohnya seperti oven, water bath, mikroskop, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang pemeliharaan alat laboratorium elektrik. Pemeliharaan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan untuk menjaga agar suatu alat selalu dalam keadaan siap pakai atau tindakan melakukan perbaikan. Ada terbagi dua dalam pemeliharaan. Yang pertama adalah pemeliharaan terencana. Didefinisikan sebagai proses pemeliharaan yang diatur dan diorganisasikan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi terhadap peralatan di waktu yang akan datang. Atau pemeliharaan terencana ini dengan kata lain adalah jenis pemeliharaan yang diprogramkan, diorganisir, dijadwalkan, dianggarkan, dan dilaksanakan sesuai dengan rencana serta dilakukan monitoring dan evaluasi. Yang kedua adalah pemeliharaan tak terencana. Jenis pemeliharaan yang bersifat perbaikan terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pekerjaan pemeliharaan ini tidak direncanakan dan dijadwalkan. Umumnya tingkat kerusakan yang terjadi adalah tingkat kerusakan berat karena ada direncanakan sebelumnya, maka disebut pemeliharaan darurat. Tujuan dan manfaat pemeliharaan alat laboratorium. Yang pertama, peralatan laboratorium selalu prima dan siap dipakai secara optimal, memperpanjang umur pemakaian peralatan laboratorium. Yang kedua, menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan orang atau mahasiswa yang menggunakan peralatan. Yang ketiga, menjamin kesiapan operasional peralatan yang diperlukan terutama dalam keadaan darurat. Yang keempat, menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak dan kerusakan fatal. Metode untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan peralatan laboratorium. Yang pertama, melakukan pencegahan. Misalnya dengan memberi peringatan melalui gambar atau tulisan, peraturan tata tertib bagi pengguna laboratorium, dan memberi bahan pengawet. Yang kedua, penyimpanan. Misalnya menyimpan peralatan laboratorium agar terhindar dari kerusakan. Yang ketiga, membersihkan agar peralatan laboratorium selalu bersih dan
dari kotoran yang dapat merusak, misalnya debu dan uap air yang dapat menyebabkan terjadinya korosi. Yang keempat, memelihara, misalnya dengan melumasi peralatan mekanis. Yang kelima, memeriksa atau mengecek kondisi peralatan laboratorium untuk mengetahui adanya gejala kerusakan. Menyetel kembali atau tune up, kalibrasi agar fasilitas atau peralatan dalam kondisi normal atau standar. Yang keenam, memperbaiki kerusakan ringan yang terjadi pada peralatan laboratorium pada batas tingkat kerusakan tertentu yang masih mungkin dapat diperbaiki sendiri sehingga siap dipakai. Mengganti komponen-komponen peralatan laboratorium yang rusak. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip kerja dan penggunaan alat laboratorium elektrik. Pertama yaitu oven. Oven yaitu alat yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat dan bahan-bahan yang ada di laboratorium. Nah, alat-alat tersebut misalnya seperti air cleaner, Petri dish atau cawan Petri, tabung reaksi dan gas lainnya. Nah, untuk bahan-bahannya yaitu seperti kapas, kain, dan kertas dengan temperatur 140 derajat Celcius sampai 170 derajat Celcius dan disterilkan dengan menggunakan udara kering. Nah, di sini sudah dicantumkan mengenai jenis-jenis oven. Jenis-jenis oven ada 6, yaitu pertama oven tunnel, yang kedua yaitu gravity ovens, yang ketiga yaitu forced convection oven, yang keempat yaitu vacuum oven, yang kelima yaitu microwave oven, dan yang keenam yaitu universal drying oven. Kemudian bagian-bagian oven. Nah, bagian-bagian oven ini ada 4. Yang pertama temperatur. Nah, temperatur ini digunakan untuk pengaturan suhu yang ada di dalam oven. Yang kedua rack oven, yang mana digunakan sebagai tempat meletakkan bahan atau alat yang akan disteralisasikan. Yang ketiga yaitu pintu oven, yang mana digunakan sebagai pembuka dan penutup oven. Yang keempat yaitu pengaturan waktu, yang dimana digunakan sebagai pengatur alarm waktu yang akan digunakan dalam mensterilkan alat. Kemudian yaitu prinsip kerja di mana perubahan energi listrik menjadi energi panas, di mana temperatur yang ada di dalam oven itu dijaga dengan konstan menggunakan alat kontrol termometer. Nah, ada beberapa cara dalam menggunakan oven. Pertama, hubungkan dengan sumber listrik. Kedua, masukkan alat yang akan dikeringkan, kemudian atur dengan rapi lalu tutup pintu oven dengan rapat. Yang ketiga, hidupkan alat dengan menekan tombol on, lalu lampu pilot akan menyala dengan berwarna merah dan kuning. Yang keempat, atur temperatur suhu dan waktu yang diinginkan. Bila suhu 170 derajat Celcius, maka atur waktu 1 jam. Bila suhu 160 derajat Celcius, maka atur waktu 2 jam. Bila suhu 150 derajat Celcius, maka atur waktu 2,5 jam. Dan bila suhu 140 derajat Celcius, maka atur waktu 3 jam. Yang kelima yaitu bila waktu yang diatur telah selesai, maka pengikat waktu secara otomatis akan kembali ke 0. Yang keenam yaitu biarkan oven dingin dulu, kemudian keluarkan bahan dan alat yang dikeringkan tadi. Nah, setelah kita mengetahui cara menggunakan oven, maka ada juga cara merawat oven. Pertama, alat-alat harus disusun rapi dan teratur. Yang kedua, apabila pemanasan di atas suhu 100 derajat Celcius, tidak boleh memasukkan alat atau bahan yang terbuat dari karet, plastik, atau bahan yang mudah rusak. Yang ketiga, jangan mengeringkan pipet ukur dan labu ukur karena volume akan berubah.
Yang keempat, catat waktu dan suhu atau temperatur setiap kali alat dijalankan. Yang kelima, alat harus bersih dan bebas debu. Yang keenam, alat-alat yang akan disterilkan dibungkus dengan kertas sampul atau aluminium poli yang mana bertujuan untuk menjaga dan melindungi bahan yang ada di dalam gelas reaksi. Oke, halo teman-teman semua. Kali ini Putri akan membahas mengenai inkubator. Nah, di sini ada gambarnya di slide, yaitu gambar bentuk inkubator itu sendiri. Nah, secara pengertian, inkubator ini adalah alat untuk tumbuh dan memelihara budaya mikrobiologi atau kultur sel. Inkubator mempertahankan suhu optimal, kelembapan, dan kondisi lain seperti karbon dioksida dan juga kandungan oksigen dari atmosfer di dalamnya. Nah, adapun yang kita pelajari saat ini itu mengenai prinsip kerja inkubator, yaitu adalah mengubah energi listrik menjadi energi panas, dan untuk inkubator yang sering digunakan di laboratorium biologi adalah inkubator tipe heating atau pemanas, karena inkubator ini memiliki banyak jenis dan ragamnya gitu, jadi macam-macam gitu kan. Jadi yang kalau di biologi adalah heating. Nah, jenis-jenis jenis-jenis inkubator itu apa aja? Di sini bisa kita ketahui ada beberapa ya, ada 8 mungkin saya sebutkan 3. Nah, ada inkubator serbaguna yaitu general inkubator, ada inkubator 2 ruang atau dual chamber inkubator, dan yang ketiga yaitu inkubator multi ruang atau multi room inkubator. Nah, dalam inkubator sendiri itu ada bagian-bagiannya gitu. Boleh dilihat juga ya dari gambar di sini. Ada pintunya, ada tombol panel yang mana untuk mengatur suhu yang diperlukan untuk digunakan tuh berapa suhunya. Lalu ada raknya yang berfungsi untuk tempat meletakkan bahan yang akan diinkubatorkan. Nah, cara penggunaannya yaitu seperti apa? Menghubungkan kabel yang pertama itu pasti powernya. Jadi harus disambungkan kepada listrik karena kan sekarang kita sedang membahas alat laboratorium elektrik yang harus menggunakan listrik atau stop kontak. Lalu tombol powernya harus nyala, lalu diatur suhunya dalam inkubator yang menekan pada tombol set. Sambil menekan tombol set, putarlah tombol di sebelah kanan atas tombol set hingga mencapai suhu yang diinginkan. Setelah suhunya udah diatur, lepaskan tombol setnya. Inkubator akan menyesuaikan settingan suhu secara otomatis setelah beberapa menit tadi diatur. Gitu. Nah, cara mematikannya pun sederhana, yaitu kebalikan dari tahapannya. Jadi yang tadi dilakukan ketika menyalakan, itulah untuk mematikannya. Oke, untuk perawatannya mungkin ya tidak jauh berbeda dengan alat-alat yang lain. Kita harus menjaganya dengan sering membersihkannya setelah menggunakannya, agar terus terhindar dari genangan air yang bisa menyebabkan korosif dan lain-lainnya. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu pembahasan mengenai alat laboratorium elektrik, magnetic stirer mungkin ya. Iya, tapi kalau keliru boleh dikoreksi deh. Pengaduk magnetik, kita sebut pengaduk magnetik saja, adalah alat laboratorium yang digunakan dengan prinsip itu dengan pemanfaatan sebuah motor dalam bidang berputar yang terbuat dari medan magnet ataupun sebuah perangkat elektromagnet yang umumnya membutuhkan stir bar atau batang pengaduk yang membantu homogenisasi. Jadi homogenisasi itu kan kayak bercampur baik antar zat satu dengan zat yang lainnya. Jadi si magnetic stirrer ini membantu homogenisasinya gitu secara menggunakan mesin motor tadi. Itu prinsip kerja atau prinsip kerja dan apa itu magnetic stirrer ini. Lalu untuk jenis-jenisnya itu ada 2 yang kami ketahui. Yang pertama itu hot plate stirrer digital dan juga yang analog. Gitu. Nah, lalu bagian-bagiannya ada top plate yaitu yang paling permukaan atas yang buat memang menyimpan nanti si gelasnya. Terus tombolnya untuk pengaturan suhu. Terus
tombol pengatur kecepatan, lalu layar display, dan hot lead hose. Lalu, bagaimana nih cara menggunakan magnetic stirrer ini dalam yang pertama, yaitu dalam wadah yang di dalamnya terdapat larutan yang akan diaduk atau dilarutkan yang sedang dipanaskan. Di atas hot plate itu kayak disimpan dulu di situ. Terus nanti magnetic stirrernya akan berputar secara otomatis, jadi kayak muter gitu buat homogenisasi. Habis itu kalau udah emang larut dan terhomogen, ya udah nanti tinggal dikeluarkan lagi aja si magnetic stirrernya dari wadah, diangkat lagi, nanti udah berarti udah selesai kayak gitu. Seperti biasa gitu kalau untuk penjaga perawatan dari alat ini, yaitu dengan membersihkan hot plate-nya yang di atasnya itu harus terhindar dari debu, jadi tidak terkontaminasi dengan nanti ketika next larutan yang lain, atau tidak mudah merusak mesin gitu. Terus usahakan hot plate ini tetap dihidupkan gitu agar mesin berfungsi dengan normal. Jadi kan kalau mesin-mesin seperti ini tuh harus jangan dibiarin lama nggak dipakai gitu, jadi tetap kayak dihidupin lagi gitu, per tiap harinya tuh ada dihidupin gitu, jangan terlalu dibiarin lama-lama gitu, agar menjaga tetap baik, merawatnya tetap baik, ketika digunakan pun akan sesuai dengan fungsinya, seperti itu. Selanjutnya alat yang keempat yaitu autoclave. Autoclave adalah alat untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang digunakan dalam mikrobiologi dengan menggunakan uap air panas yang bertekanan. Dan autoclave juga berfungsi dengan baik dan mampu menghasilkan material yang steril. Nah, di sini sudah dicantumkan mengenai jenis-jenis autoclave. Jenis-jenis autoclave ada 3. Pertama, gravity displacement autoclave. Yang kedua, free vacuum atau high vacuum autoclave. Yang ketiga, steam flux pressure pulse autoclave. Kemudian bagian-bagian autoclave. Bagian-bagian autoclave yaitu terdiri dari pertama, tombol pengatur waktu atau timer. Nah, pada autoclave yang menggunakan listrik, timer sangat berfungsi untuk mengatur waktu lama atau sebentarnya proses sentralisasi sesuai dengan kebutuhan atau penggunaan yang dibutuhkan. Berbeda halnya dengan autoclave yang masih sederhana, yang mana menggunakan batuan pemanasan air dengan kompor bukan listrik, sehingga autoclave sederhana tersebut tidak dilengkapi dengan timer. Yang kedua, katup uap. Katup uap berfungsi sebagai tempat keluarnya uap air. Yang ketiga yaitu pengukuran tekanan. Pengukuran tekanan ini sangat berfungsi untuk mengetahui besar tekanan uap yang ada di dalam autoclave saat proses sentralisasi tengah berlangsung. Yang keempat yaitu katup pengaman. Nah, katup pengaman ini sangat berfungsi sebagai penahan atau pengunci penutup autoclave. Yang kelima, tombol on atau off. Yang mana tombol on atau off ini sangat berfungsi untuk mematikan atau menghidupkan mesin autoclave. Yang keenam yaitu termometer, yang mana termometer ini sangat berfungsi untuk mengetahui dan mengamati suhu yang dibutuhkan. Yang ketujuh, lempeng sumber panas. Nah, lempeng sumber panas ini merupakan komponen yang akan membantu perubahan energi listrik menjadi energi kalor. Dan lempeng sumber panas atau heater ini terbuat dari kumparan atau lilitan kawat tembaga yang jika dialiri arus listrik akan menghasilkan energi panas. Yang kedelapan yaitu skru pengaman, yang mana skru pengaman ini sangat dibutuhkan untuk menjaga besaran dan tekanan uap yang ada di dalam autoclave. Yang kesembilan yaitu angsa. Nah, pada autoclave yang menggunakan energi listrik, maka sangat berfungsi sebagai batas penambahan air. Sedangkan pada autoclave yang menggunakan energi panas dari kompor atau pemanas konvensional lainnya, maka berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan berbagai bahan atau alat yang hendak disterilisasikan. Kemudian, prinsip kerja autoclave.
Prinsip kerja autoklaf yaitu mengubah energi listrik menjadi energi panas, yang mana energi panas disalurkan ke air sehingga air menjadi mendidih dan menghasilkan uap air. Uap air berkumpul dan meningkatkan tekanan. Kemudian, udara terdorong keluar dan suhu terus meningkat dan dikontrol sesuai kebutuhannya. Dan panas dari uap air yang mendidih serta tekanan tinggi akan dikontrol pada rentan waktu tertentu sehingga bisa membunuh mikroba pada suhu 100 hingga 134 derajat Celcius. Nah, selanjutnya adalah cara menggunakan autoklaf. Pertama, sebelum kita menggunakan autoklaf, terlebih dahulu kita harus memahami bagian-bagian yang ada pada autoklaf beserta fungsi-fungsinya. Yang kedua, bahan yang akan disterilkan diletakkan pada wadah aluminium, kemudian disusun dengan rapi, dan di antara wadah-wadah tersebut diberi rongga untuk pergerakan uap air dan udara. Yang ketiga yaitu autoklaf diisi dengan aquades sampai elemen pemanas terendam air. Yang keempat, tubuh sterilisator telah cocok dengan tempatnya yang terletak pada tutup. Yang kelima, tutup autoklaf dengan rapat, pastikan baut-baut yang ada pada bagian atas tutup sudah terpasang. Yang keenam, putar serentak secara bersama-sama baut-baut yang berlawanan letaknya, agar tutup autoklaf ini berada pada posisi yang tepat. Yang ketujuh, pengatur katup pengaman dibuka agar udara yang ada di dalam autoklaf keluar. Yang kedelapan, pasanglah sumber pemanas. Yang kesembilan, nyalakan autoklaf, kemudian atur timer dengan waktu minimal 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Yang kesepuluh, katup ditutup apabila uap air sudah keluar cukup banyak, akan terdengar bunyi desis dari katup pengaman, kemudian suhu dan tekanan autoklaf akan naik. Yang ke-11, skala suhu dan tekanan dibaca sampai mencapai suhu 120 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI atau sekitar 2 atm, sehingga suhu distabilkan selama 15 menit dengan cara mengatur sumber panas. Yang ke-12, matikan autoklaf, tunggu hingga tekanan dan suhunya turun hingga mencapai 0. Autoklaf tidak boleh dibuka sebelum tekanan menjadi 0. Ke-13, katup pengaman dibuka setelah tekanan autoklaf mencapai 0, kemudian katup pengaman dibuka dengan cara meluruskannya untuk mengeluarkan sisa uap air yang masih ada di dalam autoklaf. Yang ke-14, buka autoklaf dengan cara kendurkan terlebih dahulu bautnya, kemudian tutup autoklaf diputar, kemudian diangkat. Ke-15, jika suhu dan tekanannya sudah 0 dan tutupnya sudah dibuka, maka keluarkan bahan yang telah disterilkan, kemudian didinginkan. Nah, setelah kita mengetahui tentang menggunakan autoklaf, maka ada beberapa cara untuk merawat autoklaf. Pertama, pastikan listrik selalu stabil. Yang kedua, gunakan selalu minimal aquades. Yang ketiga, selalu kuras air pada chamber autoklaf atau maksimal 5 kali operasional. Yang keempat, pastikan air dalam chamber selalu cukup. Yang kelima, selalu kalibrasi autoklaf atau setahun sekali. Alat yang kelima yaitu spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat yang digunakan dalam mengukur seberapa besar penyerapan cahaya dalam suatu gelombang yang terdapat pada unsur atau larutan. Nah, di sini sudah dicantumkan mengenai jenis-jenis spektrofotometer. Pertama, visible spektrofotometer atau spektrofotometer vis. Yang kedua, ultraviolet spektrofotometer atau spektrofotometer UV. Yang ketiga, spektrofotometer UV vis. Yang keempat, infrared spektrofotometer atau spektrofotometer IR. Kemudian setelah jenis-jenis spektrofotometer, ada juga prinsip kerja spektrofotometer. Nah, prinsip kerja dari spektrofotometer yaitu sebagai prinsip dispersi cahaya.
Nah, dispersi cahaya adalah kondisi saat sebuah cahaya putih terurai menjadi spektrum warna. Nah, untuk memunculkan dispersi cahaya tersebut, ini biasanya digunakan cermin prisma. Bagian-bagian spektrofotometer yaitu pertama lensa kolimator. Lensa kolimator berfungsi agar cahaya putih yang masuk bisa menjadi sejajar sehingga saat ditembakkan ke arah prisma dapat terjadi dispersi cahaya. Selain itu, lensa kolimator juga berfungsi untuk mencegah cahaya putih terpencar atau bocor keluar sebelum ditembakkan ke arah cermin prisma dalam spektrometer. Yang kedua yaitu teleskop. Fungsi dari teleskop tersebut yaitu sebagai alat untuk melihat spektrum cahaya yang muncul setelah cahaya ditembakkan melewati cermin prisma. Yang ketiga, meja spektrometer. Nah, meja spektrometer ini berfungsi sebagai wadah penampung prisma. Yang keempat yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama menunjukkan besarnya sudut yang dihasilkan dari dispersi cahaya yang mana terdapat 360 skala pada skala utama untuk menunjukkan sudut lingkaran penuh. Sedangkan skala nonius ini terdiri atas beberapa skala yang ukurannya lebih kecil dari skala utama, sehingga jumlahnya tidak tetap dan mengikuti tingkat ketelitian spektrometer. Nah, semakin kecil tingkat ketelitian spektrometer, maka semakin banyak skala noniusnya dan semakin kecil pula jarak antara satu skala dengan skala lainnya. Nah, selanjutnya yaitu cara menggunakan spektrofotometer. Pertama, memastikan sumber cahaya bisa berfungsi dengan baik. Nah, kita bisa menggunakan lampu natrium sebagai sumber cahayanya. Yang kedua yaitu arahkan spektrometer tepat di hadapan sumber cahaya, yang mana tujuannya adalah supaya cahaya bisa langsung menuju lensa kolimator. Yang ketiga yaitu kalibrasikan spektrometer terlebih dahulu, kemudian catat sudut mula-mula saat bagian teleskop dan lensa kolimator berada di sumbu yang sama. Yang keempat, letakkan cermin prisma yang akan diukur indeks biasnya. Yang kelima, atur teleskop hingga tampak garis-garis spektrum pada setiap panjang gelombang. Yang keenam, geser teleskop hingga benang silang saling berhimpitan dengan garis-garis spektrum. Yang ketujuh, catat sudut dispersi yang muncul saat spektrum cahaya telah terlihat jelas. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu hitung indeks bias cermin prisma berikut panjang gelombangnya. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara menggunakan spektrofotometer, maka ada cara merawatnya, yaitu pertama, sebelum digunakan, biarkan mesin warming up selama 15-20 menit. Kedua, spektrofotometer sebisa mungkin tidak terpapar sinar matahari langsung karena akan mengganggu pengukuran. Yang ketiga, simpan spektrofotometer di dalam ruangan yang suhunya stabil dan di atas meja yang permanen. Yang keempat, pastikan kompartemen sampel bersih dari bekas sampel. Yang kelima, saat memasukkan kupet, pastikan kupet kering. Yang keenam, lakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorban secara teratur.